Bab 791 gadis kecil ini adalah keberuntungan besar kita. Semakin lelaki tua itu memandangi gadis kecil Nina di bawahnya, dia menjadi semakin terkejut. Tubuh suci surgawi adalah tubuh paling kuat yang dia tahu sejauh ini. Tubuh seperti ini sangat disukai oleh surga, pelatihan dan keberuntungannya telah mencapai yang teratas. Bahkan permaisuri Dewa Langit yang saat itu punya tubuh Dewa Kehancuran cuma bisa setara dengan tubuh suci surgawi. Alasan lelaki tua itu melihat perbedaan aneh pada gadis kecil di bawah adalah karena dia punya teknik mata surgawi. Dia bisa mengintip rahasia orang lain dari jarak tertentu. Karena itu, saat pertama kali melihat gadis kecil di bawah, dia hampir terbutakan oleh cahaya terang dari tubuhnya. Aneh sekali, kota Kaisar Api menjadi makmur cuma karena pengaruh Kaisar Api itu. Bagaimana monster yang sangat kuat bisa muncul di ibu kota yang belum lama berdiri? Apa karena Kaisar Api berhasil menerobos menjadi makhluk abadi? Setelah berpikir cepat dalam benaknya, lelaki tua itu mengira bahwa semua perubahan ini disebabkan oleh Kaisar Api yang menerobos keabadian. Setelah sejenak ragu, dia akhirnya tidak bisa menahan semangat batinnya dan berhenti. Tetua Orlin, kenapa kamu berhenti? Apa kamu ketakutan dan mau kabur? Melihat lelaki tua itu berhenti di udara, beberapa rekannya juga berhenti kebingungan. Mereka sepakat untuk pergi ke rumah Kaisar Api di kota Kaisar Api untuk membicarakan beberapa masalah dengan Kaisar Api. Sekarang setelah mereka melihat si tua aneh Orlin berhenti, mereka mengira dia takut. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kalian pergi dulu saja, aku akan menyusul secepat mungkin. Setelah membuat bingung, tetua Orlin buru-buru mencari alasan. Tadinya dia mau pergi bersama orang-orang ini, menyelesaikan urusan dengan Kaisar Api, dan kemudian kembali lagi untuk menangani tubuh misterius gadis kecil itu. Tapi kini kota Kaisar Api sedang dalam masa sulit dan menarik puluhan ribu orang untuk datang. Dia sama sekali tidak yakin apa di antara orang-orang ini, akan ada orang seperti dia yang terlahir dengan mata aneh. Kalau sampai gadis kecil ini ditemukan oleh orang lain, dia akan ditipu dan dibawa keluar dari sini. Lalu dia akan menangis sampai mati. Gadis kecil ini adalah keberuntungan besar baginya. Tubuh yang begitu sakti, entah didapat sejak lahir, dari pelatihan, atau untuk latihan di masa depan, pasti akan jadi tak terkalahkan. Kami duluan. Kamu mau apa di sini? Ada apa denganmu? Setelah mendengar alasan dari tetua Orlin, orang-orang kuno lain menolak. Mereka datang kali ini bukan untuk berperang melawan Kaisar Api, tujuan mereka cuma untuk membuat kesepakatan dengan Kaisar Api supaya Kaisar Api mengungkapkan perasaannya saat menerobos negeri dongeng murni. Ini sangat penting bagi mereka. Pergi saja. Aku pasti akan pergi ke sana, tapi kalian duluan saja. Aku akan menyusul secepatnya. Aku tidak akan terlalu lama. Tetua Orlin menunjukkan senyum masam, orang-orang ini terlalu sulit untuk disuruh. Dia sudah tahu bahwa kota Kaisar Api punya keberadaan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa bersekutu dengan orang-orang ini? Dasar orang tua aneh. Benar, tadi, si tua aneh Orlin ini berteriak paling gembira. Kenapa kamu tiba-tiba bilang ini sekarang? Aneh sekali. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada masalah. Beberapa orang-orang kuno yang bepergian bersama tetua Orlin juga bukan orang biasa. Mereka langsung melepaskan ilmu kesadaran dan mulai berkeliling, mencoba mencari petunjuk. Ekspresi tetua Orlin tetap tidak berubah, tapi matanya bergetar, dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Kalau dia tahu lebih awal, dia tidak akan terlalu cemas. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia cuma berharap orang-orang ini tidak menemukan gadis kecil di bawah itu. Beberapa orang kuno yang bepergian bersamanya mengerutkan kening dan mengamatinya, tapi mereka tidak menemukannya apapun dan semakin bingung. Apa tetua Orlin cuma ketakutan? Seharusnya tidak. Mereka datang ke sini bukan untuk bertarung dengan Kaisar Api, tapi cuma untuk mencari keberuntungan. Kenapa tidak mendarat di luar kota Kaisar Api dan berjalan ke kota saja? Mereka semua adalah master negeri dongeng sunyi yang super kuat dan mereka juga tokoh-tokoh top di zaman dulu. Mana mungkin mereka mau diperlakukan seperti orang rendahan lainnya? Sepertinya Kaisar Api tahu soal hal ini dan tidak akan menyalahkan mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua adalah sesepuh Kaisar Api. Tidak ada satupun yang menyadari gadis kecil itu, tetua Orlin pun menghembuskan napas lega. Sungguh sekelompok orang tua buta. Kalau dia mendapat gadis kecil itu, bahkan meski Kaisar Api tidak mengungkapkan informasi apapun tentang negeri dongeng murni, dia yakin akan mencapai keabadian sejati. Saat ini, mata salah orang berambut itu putih tiba-tiba bersinar. Dia tidak percaya dengan yang dilihatnya.
Gawat, jantung tetua Orlin berdebar kencang. Dia tahu bahwa mereka pasti memperhatikan sesuatu yang aneh pada gadis kecil di bawah. Dia berencana mengirim pesan ke ilmu kesadaran untuk meminta orang ini diam dan membiarkan mereka berdua berdiskusi dengan hati-hati. Pria itu sudah berteriak dengan keras. Bagaimana mungkin? Tubuh gadis kecil ini sangat menakutkan, setidaknya beberapa kali lebih kuat dari tubuh suci surgawi. Dalam sekejap, semua orang kuat kuno itu terkejut. Apa? Tubuh yang lebih kuat dari tubuh suci surgawi? Gadis kecil, di mana? Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Tapi mereka segera memikirkan kelakuan aneh tetua Orlin barusan, ditambah dengan wajah tetua Orlin yang sangat cemas sekarang. Mereka mengerti, itu benar, ini mungkin benar. Tubuh yang lebih menakutkan daripada tubuh suci surgawi muncul di kota Kaisar Api. Oke, dasar tetua Orlin, kenapa tiba-tiba kamu mau pergi? Ternyata kamu menemukan keberuntungan besar ini dan mau mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, kan? Pantas saja, dia sangat gugup sampai tidak bisa berbicara dengan lancar. Kalau aku tahu, aku akan sangat bersemangat. Untungnya, rekan Disar menyadari ada yang tidak beres. Tetua Orlin, tunggu saja kami. Beberapa orang kuat kuno mencibir tetua Orlin, tapi mata mereka terus mengamati orang-orang di bawah. Di mana gadis yang lebih kuat dari tubuh suci surgawi itu? Tetua Orlin tidak bisa menyangkal sindiran orang-orang ini, dia cuma bisa terlihat getir dan sangat tidak nyaman. Karena tidak punya pilihan lain, dia segera mengirim pesan kepada orang-orang ini, dia mengatakan, ayo, akan kuberitahu. Karena dia tidak bisa menyimpan keberuntungan sebesar ini untuk dirinya sendiri, dia akan membaginya secara merata kepada orang-orang ini. Itu lebih baik daripada membuat masalah dengan orang kuat kuno lainnya. Benar saja, setelah mendengar ini, mata orang-orang ini menunjukkan keserakahan. Mereka mengikuti tetua Orlin dan dengan cepat mendarat di jalan segera setelah mereka bergerak. Ini membuat masyarakat awam di jalanan merasakan adanya musuh yang tangguh dan tidak berani bergerak sama sekali. Meski mereka mau bergerak, mereka tidak bisa. Orang-orang yang jatuh dari langit ini memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa, membuat mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Tetua Orlin memimpin sekelompok orang ke seorang gadis kecil dan memberi isyarat dengan matanya. Artinya jelas sekali, inilah gadis yang dia maksud. Bab 792 sudah. Kalian benar-benar menganggapku tidak ada. Baru setelah semua orang menghampiri gadis kecil itu, mereka menyadari perbedaannya. Di udara, tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan atau seluas apapun ilmu kesadaran memindai, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di bawah. Apalagi gadis kecil ini. Saat itu, di mata mereka, tidak ada perbedaan antara gadis kecil ini dengan anak-anak di sekitarnya. Cuma ketika mereka semakin dekat dan semua ilmu kesadaran berkumpul, barulah mereka menyadari perbedaan pada gadis kecil itu. Sepertinya ada semacam gejolak di tubuhnya, yang menghalangi mata dunia luar dan bahkan cakra alam di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Rasanya seperti bertemu seorang raja, mereka terpana. Kenapa ada orang dengan tubuh luar biasa di sini? Salah satu lelaki bertanya dengan bingung. Jenius seperti itu, apalagi kota Kaisar Api, tidak akan lahir bahkan di Tanah Suci pada masa kejayaannya. Ini sangat aneh. Orang-orang kuno lainnya juga merasakan kebingungan yang sama di hati mereka. Apa yang kamu pikirkan? Yang pasti sekarang adalah gadis kecil ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Api, kata Tetua Orlin dengan mata berbinar. Tetua Orlin, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Bagaimana kalau gadis adalah orang yang dilatih oleh Kaisar Api? Seseorang bertanya, rekan Orlin benar, gadis ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Kaisar Api. Kalau tidak, mana mungkin orang sekuat itu dibiarkan keluar begitu saja? Salah satu orang kuat itu menebak. Semua orang mengangguk. Benar juga, mereka kini bisa merasakan dengan jelas bahwa cakra negeri dongeng murni yang membuat mereka ngeri masih ada di pusat kota Kaisar Api dan belum berpindah. Artinya Kaisar Api bukanlah pelindung gadis itu. Mungkin sekali Kaisar Api tidak menyadari bahwa seseorang yang 100 kali lebih kuat darinya muncul di kota Kaisar Api. Benar, pasti begitu. Kalau tidak, mana mungkin monster kuat itu dibiarkan di luar. Kalau begitu, kenapa kita tidak membawa gadis itu dan pergi saja? Benar, ayo kita minta nasihat Kaisar Api. Kita mungkin mendapatkan hasil yang buruk, tapi selama kita mengambil gadis kecil ini, kita mungkin bisa melihat sekilas ilmu agung darinya dan mendapatkan beberapa keberuntungan. Aku setuju, aku juga. Begitu kita menemukan keberuntungannya, hehe, jangankan Kaisar Api sendiri, meski ada beberapa Kaisar Api sekalipun, kita tidak perlu takut. Ayo, ayo,
Semuanya akan berubah kalau kita terlambat, jadi cepatlah. Setelah diskusi singkat, orang-orang kuat kuno membuat keputusan. Mengunjungi Kaisar Api, membawa gadis kecil itu, lalu gunakan teknik khusus bersama untuk mengintip ilmu dan mencuri rahasia. Entah gadis kecil ini setuju atau tidak, itu bukan urusan mereka. Di kota Kaisar Api ini, cuma Kaisar Api saja yang punya kekuatan untuk menghentikan mereka. Kaisar Api masih sangat jauh dari mereka. Kalau mereka mau mengambil manusia, itu tidak sulit. Tepat ketika orang-orang kuat kuno ini mulai bergerak mengambil langkah maju dan siap untuk meraih gadis itu. Wosh! Sosok gadis kecil itu tiba-tiba menghilang. Di mana dia? Kemana perginya? Dia masih bisa bergerak. Sungguh mengerikan. Apa ini yang dimaksud terbaik? Kamu bisa melepaskan diri dari tekanan negeri dongeng sunyi sebelum berlatih. Pasti di saat krisis dia membangkitkan sedikit kemampuannya. Cari dia secepatnya. Kalau gadis kecil itu lolos, kita akan kesulitan. Ketemu, di sana. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, dia masih kecil, dia tidak bisa lari jauh dan bersembunyi di belakang orang lain. Setelah terkejut dan panik, orang-orang kuat kuno itu menemukan kembali sosok gadis kecil itu. Dia muncul di belakang seorang pria muda beberapa meter jauhnya. Meski mereka tidak tahu kekuatan macam apa digunakan gadis kecil ini untuk menghilang, sepertinya jarak dia menghilang terbatas dan dia tidak bisa bergerak dalam jarak jauh. Bisa dibilang, masih ada jarak aman. Dua orang kuat kuno itu melambaikan tangan mereka dan mengerahkan beberapa lapis penghalang ruang di sekitar mereka. Dengan cara ini, gadis kecil itu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Adik, jangan takut. Kami cuma mau mengajakmu ke tempat yang menyenangkan. Saat kamu sampai di sana, kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Di sana akan jauh lebih menyenangkan daripada di sini. Benar, kami bukan orang jahat, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Tetua Orlin dan beberapa orang lainnya memasang senyuman di wajah mereka dan merendahkan suara mereka supaya terdengar lebih lembut. Tapi mereka tidak sadar bahwa wajah tua yang sudah penuh kerutan itu tampak semakin mengerikan kalau ditampilkan seperti ini. Tidak, jangan. Ibu bilang Nina tidak boleh berbicara dengan orang asing. Lagi pula, kamu sangat jelek, kamu pasti bukan orang baik. Nina bersembunyi di belakang pemuda itu. Pertama dia menunjukkan kepala kecilnya dan berteriak kepada orang-orang kuat kuno itu. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada pemuda itu, "Ayah, ayo pulang, Nina tidak mau bermain lagi." Melihat ini, ekspresi orang-orang kuat kuno itu berubah, senyuman mereka menghilang, dan mereka kembali ke ekspresi asli mereka. Dia bilang mereka jelek, itu bukan karena mereka baru bangun tidur dan tidak punya waktu untuk merawat wajahnya. Setelah mencuri keberuntungan dan berhasil menerobos, siapa yang masih terlihat tampan? Oke, kalau gadis itu tidak mau menurut, bawa saja dia pergi. Betul, gadis kecil ini belum berakal. Kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin dan mengolahnya sesuai dengan ide kita. Mungkin dia akan menjadi permaisuri Dewa Langit yang lain di masa depan. Tangkap dia, jangan banyak bicara, jangan biarkan Kaisar Api menyadari ada yang aneh. Setelah beberapa orang kuat kuno itu selesai berbicara, mereka mulai mendekat. Mereka melangkah dan berdiri di depan pemuda di seberangnya. Mata dan perhatian mereka tertuju pada gadis kecil di belakang pemuda itu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pemuda itu. Dengan tekanan gabungan mereka, bahkan para aster alam dewa biasa tidak bisa dengan mudah melepaskan diri dari kendala. Cuma gadis kecil ini saja yang tidak biasa. Gadis kecil, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang kuat kuno itu kini terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraih anak itu. Tapi, bukan cuma orang ini, bahkan orang kuat kuno lainnya pun tidak menyadarinya. Gadis kecil yang bersembunyi di belakang pemuda itu tidak memiliki rasa takut atau emosi lain di matanya saat ini, justru ada sedikit kegembiraan di matanya. Tepat ketika orang kuat kuno itu hendak menangkap gadis kecil itu, sebuah tangan yang kuat memegang erat lengan orang itu. Apa sudah bicaranya? Apa kalian benar-benar tidak menganggap aku ada? Suara dingin yang sepertinya datang dari bawah neraka terdalam bergema di telinga orang-orang ini. Bab 793 Dik, apa kamu gila? Dianggap tidak ada. Orang kuat kuno yang tangannya dipegang oleh pemuda di depan gadis kecil itu tertawa. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bukan siapa tanda hubung siapa.eh. Tidak, kenapa kamu bisa bergerak? Dan ini, kekuatan ini. Senyuman di wajah orang kuat kuno itu seketika menghilang. Begitu pula orang-orang kuat kuno lainnya, mereka juga terkejut. Daerah sekitarnya diselimuti tekanan dengan luas bermil-mil dan master biasa tidak akan bisa membebaskan diri.
Dan pemuda di depan gadis kecil itu tidak hanya bisa bergerak, tapi dari bicaranya dia terlihat masih muda. Master Negeri Dongeng Murni. Mereka semua terpikir satu hal. Cuma Master Negeri Dongeng Murni dan yang satu alam dengan mereka yang bisa melakukan ini. Kamu Master Negeri Dongeng Murni. Selain Kaisar Api, ada Master Negeri Dongeng Murni lainnya di kota Kaisar Api. Aku dengar Master Paviliun Rahasia Surgawi juga ada di sini. Apa pemuda ini adalah Master Paviliun Rahasia Surgawi? Tidak, Master Paviliun Rahasia Surgawi terlihat seperti orang tua, jadi jelas bukan pemuda ini. Memang kenapa, dia cuma Master Negeri Dongeng Sunyi di zaman ini. Kita semua adalah pendahulunya, kenapa kita harus takut padanya? Setelah beberapa orang kuat kuno itu mencoba mencari tahu identitas Vernon, mereka melontarkan pernyataan sinis dan sama sekali tidak menganggap serius pemuda ini. Apa mungkin, di dunia Kaisar, cuma Kaisar Api yang patut ditakuti? Sedangkan para orang-orang kuat kuno ini sudah akrab dan mengenal satu sama lain. Karena itu, setelah tahu Vernon bukanlah orang kuat kuno, mereka tidak peduli. Ayah, apa orang-orang ini orang jahat? Nina merasa mereka gelisah dan baik hati. Nina, yang bersembunyi di belakang Vernon, kehilangan rasa takutnya dan mulai memandangi orang-orang tua di sekitarnya. Setelah mendengar perkataan gadis kecil itu, orang-orang kuat kuno itu tercengang. Pemuda ini ayah dari gadis itu. Tidak heran. Pantas saja monster seperti itu muncul di kota Kaisar Api, mereka pasti datang dari tempat lain setelah Kaisar Api menerobos negeri Dongeng Murni. Kamu kebanyakan omong kosong, Vernon berbisik. Cakra di sekitar tubuhnya melonjak, luas dan menakutkan. Rambut hitamnya terbang mengikuti gejolak aura. Krak, suara retakan tulang terdengar. Orang kuat kuno yang lengannya dia pegang itu berteriak kesakitan. Dia ngeri saat sadar bahwa sejak Vernon meraih lengannya, kekuatan misterius sudah menyegelnya, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Bagaimana mungkin? Dia adalah orang kuat kuno dan kekuatan puncaknya sangat tinggi. Bahkan kalau dia baru bangun sekarang, dia tidak sebanding dengan Master Negeri Dongeng Sunyi biasa. Tapi kenapa pemuda ini sangat aneh, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Jeritan itu membuat orang-orang kuat kuno di sekitar mereka terkejut. Ada sedikit ketakutan di matanya. Siapa kamu? Tetua Orlin bertanya dengan suara serius. Kalau kalian pergi ke Kaisar Api, aku pasti akan mengabaikanmu. Tapi kalian benar-benar tidak takut mati dan datang kepadaku. Sayang sekali, tak satu pun dari kalian berpikir untuk pergi. Kata-kata dingin Vernon seperti angin dingin yang menusuk tubuh orang-orang kuat kuno itu. Orang-orang kuat kuno itu saling memandang dan akhirnya membuat keputusan. Hari ini, tidak peduli siapa pemuda ini, mereka harus mengambil gadis kecil itu. Dia adalah kunci penerobosan mereka. Wah, kamu berisik sekali. Apa menurutmu kami tidak berani menyerangmu di kota Kaisar Api? Salah satu orang kuat kuno itu tertawa. Vernon menatap pria itu dengan tenang. Mati, dia berbisik. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Orang kuat kuno yang lengannya dicengkeram oleh Vernon merasakan sesuatu dan matanya penuh dengan kengerian. Mulutnya terus membuka dan menutup. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Kemudian, rambut orang kuat kuno ini berubah menjadi abu-abu, mengering, patah, dan berserakan di mana-mana. Kulitnya menjadi kering, badannya kini tinggal kulit dan tulang. Dia terlihat lemas, pecah-pecah, dan tergeletak lemas di tanah. Akhirnya, orang kuat kuno ini berubah menjadi abu. Vernon menghentakkan kakinya dengan santai dan semua debu menghilang. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 tarikan napas. Sunyi. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Orang-orang kuat kuno yang sombong itu benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Kekuatan macam apa yang digunakan pemuda itu? Orang yang ditangkap oleh pemuda ini bukanlah yang paling kuat di antara mereka dalam hal kekuatan. Dia bisa dibilang biasa saja. Tapi dia mati begitu saja. Seorang lelaki tua yang sudah hidup selama beberapa generasi dan puluhan ribu tahun mati begitu saja. Mustahil, ini pasti ilusi. Jangan tertipu, aku akan mematahkan ilusi ini. Di antara orang-orang kuat kuno ini, tentu saja ada yang tidak mempercayainya. Bas, dengan penuh amarah, orang kuat kuno ini sudah muak dengan omong kosong. Gejolak yang mengerikan melonjak di antara kedua telapak tangan dan dalam sekejap sebuah telapak tangan raksasa yang menutupi langit terbentuk. Ada cakra kuat dari esensi tertinggi di atasnya, dibungkus dengan kekuatan kuno dan menakutkan. Telapak tangan raksasa itu langsung menyambar Vernon dengan sangat cepat. Krik, ruang yang baru saja diblokir oleh beberapa orang mulai runtuh, seolah tidak bisa menahan kekuatan yang sangat besar.
Melihat ini, orang kuat kuno lainnya merasa sedikit lebih nyaman. Bahkan mereka tidak akan mampu menahan serangan sebesar ini secara langsung. Sampai saat ini, mereka masih belum bisa memastikan seperti apa kekuatan yang dimiliki pemuda itu. Mereka masih merasa ketakutan mengingat kejadian mengerikan tadi. Tapi, ketika orang-orang kuat kuno itu melihat reaksi pemuda di depan mereka, mereka tercengang. Pemuda ini, dia tidak punya niat untuk menahan serangan tingkat seperti itu. Dia cuma berdiri di sana, tanpa ada emosi di matanya. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit berada di depan Vernon. Tepat saat ini, mata Vernon tiba-tiba berbinar. Sinar cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari matanya. Kekosongan di depannya meledak seketika dan penghalang ruang yang diatur oleh orang-orang kuat kuno juga terkoyak. Klik. Cahaya pedang yang tampaknya lemah ini berubah menjadi sangat panjang dalam sekejap, seolah menelan seluruh dunia sekaligus. Bunuh. Vernon mengucapkan satu kata dengan lembut dengan tatapan acuh tak acuh. Gur. Cahaya pedang memenuhi segalanya, matahari, bulan dan bintang menghilang. Seakan cuma tersisa pedang di dunia. Tidak, orang kuat kuno yang menggunakan kekuatan dari telapak tangan raksasa yang menutupi langit menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu pedang mengejutkan dunia. Vernon juga sangat akurat menggunakan pedang ini. Dia baru saja membunuh satu orang dan menghancurkannya dalam kehampaan. Tapi manusia lain di sekitarnya, orang-orang kuat kuno, bahkan rumah dan pepohonan, tidak terkena sama sekali. Dia tidak mau merusak kota Kaisar Api, kalau dia bisa kena marah. Apa yang dia pikirkan? Saat berikutnya, sesosok bergegas ke tempat itu dengan cepat. Adik, ada apa ini? Bab 794 Paman, mereka mau membawa Nina pergi. Orang yang tiba di tempat itu dengan sangat cepat adalah Kaisar Api. Dia sudah memperhatikan orang-orang kuat kuno sebelum mereka terbang ke kota Kaisar Api. Tapi, Kaisar Api tidak peduli. Cuma mereka yang telah benar-benar memasuki negeri dongeng murni yang bisa memahami kesenjangan antara kedua alam tersebut. Belum lagi orang-orang kuat kuno ini baru saja bangun dan kekuatan mereka sudah sangat berkurang. Sekalipun orang-orang ini sedang dalam masa jayanya, Kaisar Api tidak akan takut pada mereka. Kaisar Api sedikit terkejut ketika tahu bahwa orang-orang kuat kuno ini berhenti setelah memasuki kota dan mendarat di tanah. Itu cukup sopan. Dia mengira orang-orang sombong ini akan terbang jauh ke rumah Kaisar Api di tengah kota Kaisar Api untuk menemuinya. Tanpa diduga, mereka ternyata lebih sopan dari yang dia kira. Tepat ketika Kaisar Api sedang memikirkan untuk mengirim seseorang untuk menjemput mereka dan mengingatkan untuk tidak membuat masalah di kota Kaisar Api. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tempat orang-orang ini mendarat adalah tempat tinggal saudaranya. Tiba-tiba, Kaisar Api mengurungkan ide untuk mengirim orang. Biarkan saja, dia merasa sangat nyaman dengan saudaranya di sisinya. Tapi ketenangan pikiran tersebut tidak bertahan lama. Ketika Kaisar Api menarik pandangannya dan bersiap untuk melanjutkan urusannya sendiri. Gelombang kuat melonjak. Kaisar Api segera terbang keluar dari rumah Kaisar Api dan berdiri di udara. Gejolak kekuatan ini datang dari saudaranya. Merasakan situasi ini, Kaisar Api bergegas keluar dari rumah Kaisar Api. Dik, ada apa denganmu? Kaisar Api berkata tanpa daya. Mana mungkin di rumah saudaranya tidak tenang. Dia pikir saudaranya bisa membantu menenangkan keadaan, tapi begitu dia mengutarakan gagasan ini, banyak hal mulai terjadi. Tentu saja dia tidak kalau jika terjadi sesuatu pada saudaranya. Tapi dia khawatir dengan orang-orang kuat kuno. Tentu saja, dua meninggal. Kaisar Api baru saja memindai dengan ilmu kesadaran dan memperhatikan beberapa situasi di tempat itu. Jangan khawatir, Kak. Aku baik-baik saja. Vernon merentangkan tangannya ke arah Kaisar Api dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Api, tentu saja dia tahu hal ini. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan keselamatan saudaranya kalau cuma dengan orang-orang kuat kuno. Suasana di tempat itu menjadi sedikit aneh. Orang-orang kuat kuno, setelah melihat Vernon tampak akrab dengan Kaisar Api. Mereka semua tercengang. Sampai saat ini, mereka belum menyadari bahwa mereka sudah menyinggung orang yang salah. Pemuda ini sama sekali bukan pemuda biasa dengan kekuatan dan kekuatan yang begitu menakutkan. Siapa orang ini? Selain Kaisar Api, bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia Kaisar? Mereka pikir lebih baik mundur dulu. Tapi sebelum mereka sempat pulih dari kebingungan mereka, kemunculan Kaisar Api langsung menggagalkan rencana mereka. Ada masalah baru, apalagi saat mendengar percakapan akrab antara Kaisar Api dan pemuda ini. Mereka merasa lebih takut. Tamat sudah. Ternyata dia adalah Kaisar Api, yang sudah lama kukagumi. Benar, ku dengar Kaisar Api sudah menerobos menjadi makhluk abadi sejati.
Jadi kami berpikir untuk datang mengunjungimu. Dari yang kami dengar Kaisar Api yang membuat kami bangun. Kalau tidak, entah sampai kapan kami akan terus tertidur. Iya, kami mengira orang yang bisa mendobrak tatanan dunia Kaisar adalah permaisuri Dewa Langit yang jenius sekali, tapi kami tidak menyangka Kaisar Api bisa lebih baik lagi. Kesombongan orang-orang kuat kuno itu sudah benar-benar menghilang. Saat ini, mereka harus langsung menyanjungnya, berharap Kaisar Api akan luluh dan membiarkan mereka pergi dari sini. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari berbagai era sebelumnya. Alasan mereka tahu tentang permaisuri Dewa Langit adalah ketika suatu zaman berakhir, mereka akan terbangun dari tidur mereka sebentar, menerima informasi tentang zaman tersebut, menangani beberapa hal, dan kemudian mencari tempat yang aman untuk terus tidur. Informasi tentang permaisuri Dewa Langit dan Kaisar Api diperoleh dengan cara ini pada akhir zaman yang lalu. Kaisar Api melambai kepada orang-orang ini sebagai salam. Di luar dugaan, orang-orang tua ini cukup berpengetahuan dan bisa berbicara dengan baik. Dik, apa mereka mengganggumu? Tidak biasanya kamu membunuh orang sembarangan. Kaisar Api menoleh ke Vernon dan bertanya. Dia menanyakannya secara langsung. Dengan kekuatannya saat ini dan berada di kota Kaisar Api, dia bisa berbicara dengan bebas. Mendengar pertanyaan ini, kelompok orang kuat kuno itu terkejut dan diam-diam mundur setengah langkah. Mereka tidak yakin apa Kaisar Api akan menghajar mereka kalau pemuda itu mengatakan sesuatu. Kalau itu masalahnya, bagaimana mereka bisa melawan serangan gabungan pemuda ini dan Kaisar Api? Mereka tidak membuat masalah, kata Vernon dengan tenang sambil melihat ke arah sekelompok orang-orang itu. Kalau mereka tidak menyinggung perasaanmu, kenapa kamu membunuh 2 orang? Kita akan mengadakan perjamuan besar dalam beberapa hari, jadi lebih baik tidak melihat darah di kota Kaisar Api. Kaisar Api merasa sangat aneh. Namun kata-katanya dengan cepat disela oleh suara kekanak-kanakan. Paman, orang-orang ini ingin membawa Nina pergi dan mereka berkata mereka akan bersikap kasar kepada Nina, jadi ayah menyerang. Gadis kecil Nina melompat keluar dari belakang Vernon, menunjuk ke arah orang-orang kuat kuno dan berteriak. Kali ini, orang-orang kuat kuno itu sedikit panik. Rekan Kaisar Api, ini salah paham. Benar, kami cuma mau mengenal gadis kecil ini. Kami tidak punya niat lain dan ingin meminta rekan Kaisar Api untuk memeriksanya. Tepat ketika orang-orang kuat kuno ini sedang berdalih. Bas, seluruh kota Kaisar Api berada diselimuti cakra aneh. Terutama di sekitar Kaisar Api. Manusia dan master biasa cuma merasakan cakra yang sulit untuk dihirup, tidak lebih. Perasaan orang-orang kuat kuno itu benar-benar berbeda. Mereka langsung merasakan langit dan bumi berguncang, matahari, bulan, gunung, dan sungai seolah-olah akan runtuh. Gelombang cakra panas yang melonjak dan menakutkan menerpa mereka. Api hitam yang aneh membumbung tinggi dan menyelimuti Kaisar Api dan pemuda itu, membumbung tinggi ke langit. Tunggu, sial. Mata Kaisar Api menjadi sangat dingin dan niat membunuhnya sangat kuat. Pantas saja saudaranya ingin membunuh mereka. Beraninya mereka menyentuh Nina. Lebih baik mereka mati. Langsung. Sebelum orang-orang kuat kuno ini sempat berbicara, Kaisar Api mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Gur, di langit, api hitam meledak tinggi seperti kembang api besar yang cemerlang. Sangat cantik dan indah. Cahayanya seakan menerangi seluruh langit, menyapu 9 langit dan 10 negeri. Nina, apa kelihatannya bagus? Ini adalah kembang api yang dibuat khusus untukmu. Ketika Kaisar Api memandangi gadis kecil di bawah, embun beku di wajahnya hilang, cuma menyisakan senyuman hangat yang menyenangkannya. Iya, kelihatannya bagus. Paman, apa bisa melakukannya lagi? Nina mau lihat lagi, teriak gadis kecil itu gembira. Kaisar Api bergerak dan mendekati Nina. Baiklah, kembang api warna apa yang mau dilihat Nina? Kaisar Api bertanya. Aku mau satu untuk setiap warna, oke. Nina berpikir sejenak dan berkata, tentu. Setelah Kaisar Api selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah langit. Setiap kali dia menjentikkan jari, kembang api cemerlang dengan warna berbeda akan mekar di langit. Tapi kembang api setelah ini sepertinya ada yang kurang dibandingkan kembang api pertama. Pada saat yang sama, suara samar terdengar di kota Kaisar Api. Siapapun yang melanggar perintah di kota Kaisar Api akan dibunuh. Bab 795 tamu tak diundang yang bahkan Kaisar Api tidak sadari. Boom, boom, boom. Kembang api warna-warni meledak di langit di atas kota Kaisar Api. Hari sudah lewat senja dan malam akan segera tiba. Dengan matahari terbenam, keindahan sesaat di langit sangat memanjakan mata. Tapi kembang api mudah menghilang dan kejayaan pagi hari sulit ditemukan.
Masyarakat biasa dan master tingkat rendah di kota Kaisar Api tenggelam dalam keindahan kembang api. Cuma para master dengan kekuatan tertentu yang mendengar peringatan keras Kaisar Api. Siapapun yang melanggar perintah di kota Kaisar Api akan dibunuh. Setiap kali kembang api mekar, hati mereka terguncang hebat. Kaisar Api jelas tidak bercanda dengan mereka. Terutama ledakan awal kembang api, niat membunuh dan bau darah yang terkandung di dalamnya membuat semua orang gemetar ketakutan. Dari mana datangnya orang bodoh ini, yang berani membuat masalah di kota Kaisar Api? Bahkan sebelum Kaisar Api menerobos ke negeri dongeng murni, tidak ada seorang pun di kota Kaisar Api yang bisa menandingi Kaisar Api. Wow, kembang apinya indah sekali. Paman luar biasa sekali. Ini pertama kalinya Nina melihat hal secantik itu. Nina menunjukkan senyum lebar ke arah Kaisar Api di sampingnya. Hal ini membuat Kaisar Api merasa sangat senang dan ingin menyalakan ratusan kembang api lagi. Hubungan mereka meningkat pesat. Vernon merasa sangat baik ketika melihat mereka berdua semakin dekat dan tidak melihat ada yang aneh. Ada banyak orang yang menyukai gadis kecil itu dan dia juga berbahagia untuk gadis kecil itu. Setelah ini, suasana di kota Kaisar Api menjadi semakin ramai. Kaisar Api Tuhan sudah berkata bahwa tidak seorang pun boleh menimbulkan masalah. Siapa yang mau mati saat mau diberi makan. Terlebih lagi, para master yang sangat kuat sudah menahan amarahnya. Hal ini membuat lingkungan kota Kaisar Api semakin harmonis. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Perjamuan resmi dimulai. Kota Kaisar Api penuh sesak, banyak orang di mana-mana. Perjamuan yang diadakan oleh Kaisar Api diadakan di rumah Kaisar Api hingga 2 gerbang kota, terdapat puluhan ribu meja besar yang tak terhitung. Setiap meja diisi dengan makanan roh dan cairan giok, yang merupakan makanan lezat dari pegunungan dan lautan. Satu teguk adalah bisa bermanfaat untuk seumur hidup bagi orang biasa. Master biasa bisa meningkatkan pelatihan dan pemahaman mereka dengan memakannya. Kemeriahan kota Kaisar Api belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat meriah. Vernon dan paviliun rahasia surgawi berada di rumah Kaisar Api, bersulang untuk merayakan. Sudah lama sekali mereka tidak makan dan minum dengan nyaman. Gadis kecil itu dihukum hari ini, dibatasi di rumah Kaisar Api dan daerah sekitarnya sejauh beberapa mil. Orang-orang mengawasinya, tapi gadis kecil ini ahli dalam membuat masalah. Dalam 10 hari terakhir, ada banyak masalah. Bahkan Master Rahasia Paviliun Surgawi, yang baik hati dan berhati tenang, sudah gemetar sedingin es saat melihat gadis kecil itu. Entah berapa banyak janggut putih yang sudah dicabut dari dagunya. Cuma Kaisar Api yang sangat sabar pada gadis kecil itu. Ini mengejutkan Vernon dan Master Paviliun Rahasia Surgawi karena mereka tahu temperamen Kaisar Api. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Sepertinya dia sangat suka bermain dengan anak-anak. Tapi gadis kecil itu juga menjadi akrab dengan semua orang di rumah Kaisar Api akhir-akhir ini dan semua orang sangat menyukai gadis kecil ini. Saat Vernon sedang minum-minum bersama Master Paviliun Rahasia Surgawi, gadis kecil ini juga tidak diam saja. Dia bermain dengan anak-anak lain yang seumuran di rumah itu, dia sangat bahagia. Dan Kaisar Api sangat sibuk hari ini. Banyak sekali tamu yang datang ke sini untuk mengagumi Kaisar Api. Kaisar Api minum bersama tamu-tamu ini dan menjawab beberapa pertanyaan mereka. Perjamuan ini akan berlangsung selama 7 hari 7 malam dan tidak akan berhenti sedetik pun. Kota Kaisar Api juga mengadakan karnaval yang meriah selama 7 hari. Saat jamuan makan berakhir, semua orang masih enggan untuk pergi. Mereka yang sudah dibimbing oleh Kaisar Api merasa tercerahkan dan terinspirasi. Tepat setelah senja pada hari terakhir, Kaisar Api sudah memecahkan beberapa keraguan tentang pelatihan gelombang terakhir manusia. Dia sedang memikirkan langkah selanjutnya. Setelah menerobos ke negeri dongeng murni, dia seolah merasakan ilmu takdir dan arah masa depannya. Tapi, tepat ketika Kaisar Api sedang berjalan kembali ke rumah Kaisar Api, entah sejak kapan sesosok tubuh sudah berdiri di jalan yang akan dilaluinya. Kaisar Api mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke atas. Dia tampak seperti pria parubaya, mengenakan pakaian putih polos dan tersenyum. Sepertinya tidak ada yang aneh. Tapi Kaisar Api terkejut saat tahu bahwa dia dengan jelas melihat keberadaan pihak lain. Tapi dia tidak merasakan cakra orang ini dengan ilmu kesadaran. Mata Kaisar Api menyipit. Situasi ini agak aneh. Dengan kekuatan pelatihan negeri dongeng murni saat ini, meski lawan punya harta rahasia yang bisa menutupi cakranya, mustahil baginya untuk tidak terlihat. Lalu siapa orang ini? Rekan Kaisar Api, aku sudah lama menunggumu, kata pria parubaya itu dengan tenang. Kamu hakim zaman ini, kan? Kaisar Api bertanya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Setelah mendengar ini,
Ekspresi pria itu berubah. Bagaimana rekan Kaisar Api menebaknya? Pria parubaya itu tidak menyangkalnya. Ini adalah penilaian default Kaisar Api. Perasaan, di dunia Kaisar, aku khawatir tidak ada orang yang tidak bisa kulihat, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Hal yang tidak diketahui itu menakutkan. Setelah mengetahui identitasnya, Kaisar Api tidak panik. Hakim, di penghujung era terakhir, dia sudah melihat sosok Hakim dari kejauhan dan merasakan cakranya yang sangat kuat. Tapi ingatan itu terlalu jauh dan bahkan sekarang pun terasa kabur saat dia memikirkannya. Tapi Kaisar Api bisa yakin bahwa meski pria parubaya di depannya adalah Hakim, dia bukanlah orang yang dia lihat sebelumnya. Hormat yang mulia Hakim, kenapa kamu menemuiku? Tanya Kaisar Api. Pria parubaya itu mengangkat tangannya sedikit dan lingkaran sihir yang rapat muncul di sekelilingnya. Dia tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, melainkan bertanya secara retoris. Berapa banyak Kaisar Api tahu tentang Hakim? Kaisar Api menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sama sekali tidak mengerti. Kamu datang dan pergi tanpa jejak. Kamu cuma muncul sekali atau dua kali dalam satu era, dan kamu tidak meninggalkan informasi apapun. Aku yakin cuma aku dan orang-orang kuat kuno yang tahu tentang keberadaanmu. Kaisar Api langsung menjawabnya. Saat dia mendengar Kaisar Api, kata yang dimaksud adalah kamu, bukan kalian. Mata pria parubaya itu semakin terkejut. Sepertinya Kaisar Api tidak sepenuhnya tidak peduli. Mungkin sekali dia tahu banyak tentang mereka melalui beberapa petunjuk. Sebenarnya tujuan kedatanganku sangat sederhana. Bakat, kualifikasi, dan keberuntunganmu jauh lebih unggul dari yang lain dan kamu sudah berhasil menembus negeri dongeng murni. Apa kamu tertarik ikut aku dan meninggalkan tempat ini untuk mengejar alam yang lebih tinggi? Pria parubaya itu bertanya sambil menatap Kaisar Api. Bab 796 Kebenaran yang mengejutkan Kaisar Api. Kaisar Api sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu, tapi tidak segera merespon. Apa ada alam dan dunia yang lebih tinggi? Bisik Kaisar Api. Saat menerobos ke negeri dongeng murni, samar-samar dia merasakan hal semacam ini. Dia rasa negeri dongeng murni akan menjadi awal dari alam lain. Dia cuma tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dia belum siap untuk ini. Melihat Kaisar Api ragu-ragu, pria parubaya itu menjelaskan. Rekan Kaisar Api, jangan terlalu banyak berpikir. Aku bukan mau membawamu sepenuhnya jauh dari dunia ini. Setelah aku memastikan kekuatanmu, kamu bisa memilih untuk kembali. Kaisar Api sedikit bingung dan bertanya, memastikan kekuatan. Kenapa? Apa perlu? Ya, ada 3000 dunia yang tak terbatas. Dunia Kaisar cuma dunia besar ke-215 di antara 3000 dunia. Keberhasilan terobosanmu mungkin sedikit meningkatkan peringkat dunia Kaisar. Karena itulah aku datang mencarimu. Pria parubaya itu dengan sabar menjawab Kaisar Api. Mendengar hal itu, Kaisar Api terkejut. Seolah-olah dia sudah menyentuh suatu rahasia besar. 3000 dunia. Dunia Kaisar cuma menduduki peringkat 215. Bukankah itu berarti ada lebih dari 200 dunia yang lebih kuat dari dunia Kaisar? Sekuat apa dunia teratas? Ini sangat mengejutkan. Setelah Kaisar Api menenangkan diri, dia memandang pria parubaya itu dan meminta informasi penting. Kamu sangat ingin sekali menemukanku, apa karena kekuatan suatu dunia berkaitan erat dengan jumlah Master Negeri Dongeng Murni atau tingkat kekuatan Master Negeri Dongeng Murni? Mata pria parubaya itu kembali bersinar karena terkejut. Hahaha, pantas saja kamu orang nomor satu di era ini. Memang begitu, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu sekarang, tapi setelah aku mengeluarkanmu, kamu akan mengerti seberapa besar pengaruh peringkat di dunia. Jadi, rekan Kaisar Api, apa kamu bisa ikut denganku sekarang? Menghadapi ajakan tulus pria parubaya itu, Kaisar Api menggelengkan kepalanya setelah berpikir beberapa detik. Ini membuat pria parubaya itu terlihat sedikit bingung. 3 hari, beri aku 3 hari untuk memikirkannya, dan aku akan memberimu jawabannya nanti, kata Kaisar Api. Senyuman muncul lagi di wajah pria parubaya itu, lalu dia berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak ada masalah. Tepat ketika keduanya hendak berpisah, Kaisar Api sepertinya teringat sesuatu lagi dan bertanya, ngomong-ngomong, apa kamu juga muncul dan mengajak orang yang menerobos ke negeri dongeng murni lainnya? Dia ingat beberapa rumor, di akhir suatu era, beberapa orang berkuasa akan menghilang. Dia tidak mengerti kenapa ini terjadi sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti. Orang parubaya itu tidak terkejut dengan pertanyaan seperti itu. Tidak, cuma calon yang memenuhi syarat dalam segala aspek melalui pengamatan kami yang akan dibawa pergi dari dunia ini setelah menerobos ke negeri dongeng murni.
kata pria parubaya itu. Jadi, bagaimana dengan Raja Kegelapan? Kamu pasti tahu keberadaannya, tanya Kaisar Api. Aku tahu, tapi dia tidak memenuhi syarat. Kalaupun dia bisa menerobos ke negeri dongeng murni, dia cuma akan tinggal di dunia Kaisar, kata pria parubaya itu. Kaisar Api mengerutkan kening dan terus bertanya, kenapa kamu tidak membasmi keberadaan jahat seperti Raja Kegelapan? Kalau para hakim ini tahu keberadaannya, mereka pasti punya kemampuan untuk membunuhnya sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan begitu, pertarungan mereka tidak akan terjadi. Mendengar ini, pria parubaya itu menatap Kaisar Api dengan aneh. Setiap dunia punya tatanannya sendiri. Bukannya kita tidak mau menyerang mereka, tapi tidak ada gunanya. Sama seperti cahaya, segala sesuatu memiliki terang dan kegelapan. Bahkan jika kita bisa mengurus satu Raja Kegelapan, pasti akan ada Raja Kegelapan lainnya. Tapi jangan khawatir, begitu ada makhluk yang bisa mengganggu ketertiban di dunia ini, mata hakim akan muncul dan langsung membunuhnya. Jadi, meski Raja Kegelapan itu bisa menerobos negeri dongeng murni, dia tidak akan bisa membunuh semua orang dengan mudah. Dengan perubahan zaman, harus ada pengorbanan. Cuma dengan tekanan yang cukup barulah orang yang lebih kuat bisa dilahirkan. Ini adalah sebuah siklus dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Sunyi. Setelah Kaisar Api mendengar penjelasan pria parubaya itu, dia jadi sedikit terdiam. Dia tahu salah satu poin penting. Mata hakim. Keberadaan yang mengganggu ketertiban akan mengarah pada mata hakim. Dia pernah melihat hal ini sekali. Ketika saudaranya menerobos dunia, bukankah itu berarti Vernon adalah keberadaan yang seperti itu? Memikirkan ini, Kaisar Api menghela napas dalam hatinya. Ini benar-benar berita buruk. Tidak heran kalau saudaranya merasa tidak terlalu suka dengan hakim. Kalau begitu aku akan kembali dan memikirkannya dulu. Dalam 3 hari, kita akan bertemu di tempat ini lagi, kata Kaisar Api sambil menahan keterkejutan di hatinya. Baik, pria parubaya itu tidak menyadari ada yang aneh pada Kaisar Api dan menghilang dari setelah selesai berbicara. Setelah Kaisar Api beberapa kali memastikan bahwa pria itu sudah benar-benar pergi, dia langsung kembali ke rumah Kaisar Api. Begitu memasuki rumah Kaisar Api, dia melihat Nina sedang bersenang-senang dengan beberapa anak lain yang seumuran dengannya. Nina, 2 hari ini main saja di rumah, jangan pergi terlalu jauh, Kaisar Api tanpa sadar memberitahunya. Aku tahu paman, kalau sudah selesai, kamu akan mengajak Nina ke tempat yang lebih menyenangkan. Nina mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah Kaisar Api. Oke, Kaisar Api setuju. Kemudian Kaisar Api segera berjalan menuju halaman luas di sebelahnya. Vernon dan Master Paviliun Rahasia Surgawi sedang mempelajari permainan catur di paviliun kecil di halaman. Seperti yang diharapkan dari Tuan Vernon, permainan catur ini terkesan sederhana, dengan 2 buah bidak hitam putih, tapi mengandung banyak makna. Seperti halnya ilmu, cara menggerakkan catur dan memindahkan bidak catur tersebut ke dalam kehampaan, terbatas dan tak terbatas, dapat menciptakan potensi yang berbeda. Menarik, sangat menarik. Paviliun Rahasia Surgawi berulang kali memujinya tanpa mengalihkan pandangan dari papan catur di tangannya. Master Paviliun, berhentilah menyalahkan. Cepatlah, kamu akan kalah lagi. Vernon tidak peduli dengan pujian lawannya, dia sudah memikirkan cara untuk mengepung lawan dalam 10 langkah. Catur. Hari ini, dengan iseng, dia menyiapkan meja catur dan mulai bermain dengan orang tua itu. Setelah menjelaskan peraturan dan memainkan beberapa permainan, orang tua itu benar-benar terpikat. Master Paviliun Rahasia Surgawi sangat bijaksana dan belajar dengan cepat. Keduanya baru bermain tidak sampai 5 ronde dan Vernon sudah merasa lelah. Dia rasa kalau dia memenangkan 2 pertandingan lagi, dia akan kalah dari orang tua itu. Jadi setelah memenangkan babak ini, dia tidak akan bermain lagi. Kalau tidak, yang kalah akan berganti. Secara kebetulan keduanya memperhatikan kedatangan Kaisar Api saat ini. Vernon merasa sedikit senang. Master Paviliun, kamu pasti akan kalah dalam permainan ini. Selanjutnya, Kak Kaisar Api akan bermain denganmu. Bab 797. Apa benar negeri dongeng murni? Master Paviliun Rahasia Surgawi sedikit enggan dan jelas merasa bahwa kemenangan sudah dekat. Dia juga mau memenangkan pertandingan dengan Vernon sebelum berganti pemain. Tapi sekarang setelah Vernon mengatakan ini, dia tidak bisa menyangkal. Keduanya berpikir Kaisar Api pasti bisa bermain beberapa pertandingan. Tapi setelah Kaisar Api memasuki halaman, alisnya tidak mengendur. Kak, kenapa kamu terlihat sedih? Ya, Kaisar Api, Tuan Vernon, mengajariku cara bermain catur. Katanya Kaisar Api juga mahir dalam hal itu. Bagaimana kalau kita bermain sebentar?
Kaisar Api tersadar dari lamunannya ketika mendengar apa yang dikatakan keduanya. Aku bertemu dengan Hakim, kata Kaisar Api, tanpa niat menyembunyikannya. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di halaman berubah seketika. Master Paviliun Rahasia Surgawi tiba-tiba berdiri. Hakim, siapapun yang tahu keberadaan Hakim sangat takut padanya. Tatapan Vernon juga terlihat dingin. Dia sangat ingat bola mata besar yang muncul di langit saat dia pertama kali menerobos. Kalau dia tidak segera bersembunyi, dia mungkin sudah menjadi debu yang berterbangan sekarang. Keduanya sangat terkejut. Hakim menemukan Kaisar Api, kenapa? Kalian tidak perlu panik. Hakim sepertinya tidak punya niat buruk saat mendatangiku, kata Kaisar Api. Tidak berniat buruk. Ketika Vernon mendengar ini, dia jelas tidak mempercayainya. Master Paviliun Rahasia Surgawi juga tidak percaya saat mata Hakim muncul. Dia menghabiskan ratusan tahun hidupnya untuk menggunakan teknik rahasia, meski dia tidak mendapatkan banyak informasi. Tapi pada akhirnya dapat ditentukan bahwa di penghujung zaman, sosok mata Hakim muncul secara. Hal ini dapat dilihat dari ini. Hakim dan mata Hakim mungkin bukan hal yang baik. Kaisar Api tahu apa yang mereka pikirkan ketika dia melihat tatapan mereka. Jadi, dia menceritakan semua yang dia dengar dan pelajari hari ini. Kali ini, Vernon dan Master Paviliun Rahasia Surgawi terdiam. Ada banyak informasi yang tiba-tiba mengejutkan mereka berdua. Master Paviliun Rahasia Surgawi benar-benar tercengang. 3000 dunia. Dunia Kaisar cuma berada di peringkat 215. Cuma Master Negeri Dongeng Murni yang bisa menentukan kekuatan suatu dunia. Berita ini membuat mereka ketakutan dan memberi motivasi. Vernon baik-baik saja. Kemampuan pemahamannya sangat kuat dan dia sudah lama menebak bahwa ada sesuatu di luar dunia. Bahkan Negeri Dongeng Murni pun jelas bukanlah akhir dari segalanya. Tapi yang tidak dia duga adalah dia ternyata tidak beres menurut perkataan Hakim. Keberadaan yang bisa mengganggu tatanan dunia. Ini terlalu banyak. Bukankah dia cuma lebih kuat? Kenapa dia mengganggu ketertiban dan membahayakan dunia? Sungguh sebuah kekeliruan. Adik, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kurasa para hakim itu belum tahu kekuatanmu yang sebenarnya. Karena kalau mereka tahu, mereka pasti akan mencarimu dan bukan aku. Kita semua orang luar takdir. Kamu lebih penuh kehebatan daripada aku. Terakhir kali kamu diperhatikan oleh mata hakim itu, mungkin karena kamu menerobos alam dan gagal mengendalikan cakramu. Jadi lain kali, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan sampai ditemukan oleh mata hakim itu lagi. Aku bisa merasakan kekuatan mata hakim, bahkan bagiku saat ini, mungkin tidak mudah untuk menahannya. Kaisar Api mengungkapkan pemikirannya. Master Paviliun Rahasia Surgawi mengangguk setuju. Mata hakim yang asli bisa digambarkan sebagai eksistensi tingkat yang menakutkan. Setelah mendengar ini, Vernon memandang Kaisar Api sambil berpikir. Kak, kamu sudah membuat keputusan. Vernon bertanya dengan lembut. Master Paviliun Rahasia Surgawi langsung mendongak. Ya, aku berencana untuk pergi bersama Hakim. Keberadaan mata Hakim merupakan ancaman kuat bagimu. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mata Kaisar Api tajam. Keputusan ini diambilnya saat bicara dengan Hakim. Tidak hanya untuk saudaranya, tapi juga untuk Nina dan anak saudaranya yang belum lahir. Dialah yang menerobos ke negeri dongeng murni. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa bukan cuma saudaranya yang punya kekuatan untuk mengganggu tatanan dunia. Nina dan anaknya yang belum lahir kemungkinan besar juga punya kekuatan seperti itu. Jadi, dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kaisar Api, mohon pikirkan lagi. Master Paviliun Rahasia Surgawi dengan cepat membujuk. Meski keduanya pernah mengalami masalah kecil dan besar, mereka menjadi sahabat. Dia tidak mau Kaisar Api mengambil risiko sebesar itu. Akan lebih tepat untuk setidaknya bersiap sejenak dan kemudian pergi setelah semuanya aman. Pak Tua, awasi saja dunia Kaisar bersama saudaraku. Takdirku tidak bisa diambil oleh sembarang orang, hahaha. Kaisar Api tertawa. Maksud kakak kita tidak perlu menghentikannya, Master Paviliun. Kita cuma bisa menunggu kakak kembali dengan selamat, kata Vernon sambil tersenyum tipis. Haha, adik mengerti aku. Aku sudah sibuk beberapa hari ini dan aku belum minum-minum bersamamu. Hari ini adalah harinya. Ayo kita minum bersama. Kaisar Api menepuk bahu Vernon, lalu mengeluarkan beberapa botol anggur roh dari cincin penyimpanan. Tuan Vernon, kamu, Master Paviliun Rahasia Surgawi sedikit bingung. Dia mengira Vernon akan membantu membujuk Kaisar Api, namun di luar dugaan, Vernon langsung mendukung dan menyuruh Kaisar Api berangkat. Master, jangan khawatir. Sejak kapan kakak tidak bisa diandalkan? Setelah berbicara,
Vernon mengambil sebotol anggur roh dan meminumnya. Hahaha, minum, 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 ayo kita lihat siapa yang paling kuat minum. Mari kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu hari ini. Kaisar Api juga mengambil sebotol anggur dan mulai minum. Master Paviliun Rahasia Surgawi memutar matanya. Dua orang ini, dia benar-benar tidak bisa memahami mereka. Apa ini ciri-ciri orang di luar takdir? Master Paviliun Rahasia Surgawi tidak lagi memikirkannya dan menemani mereka berdua minum. Acara minum ini bertahan selama 2 hari. Mereka bertiga minum dan mengobrol tentang berbagai hal sepele. Halamannya sudah dipenuhi botol anggur kosong. Nina berkata dia merindukan ibunya setelah bermain berhari-hari. Vernon mengirim Nina, beberapa temannya, dan yang lainnya ke gubuk Agamotto. Saat berangkat, dia juga menyesuaikan laju aliran waktu menjadi rasio 1,1 dengan kenyataan. Kalau tidak, Vernon takut gadis ini akan tumbuh besar dalam sekejap. Dia masih mau menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis kecil itu. Setidaknya beri dia masa kecil yang bahagia. Duh, Master Paviliun Rahasia Surgawi adalah orang pertama yang tumbang. Lalu Vernon, Kaisar Api, setelah meminum beberapa botol, diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengurangi intensitas alkohol. Setelah melihat keduanya terjatuh, Kaisar Api menggunakan kekuatannya untuk melarutkan seluruh alkohol di tubuhnya. Hari ini adalah hari di mana dia akan memberikan jawaban kepada hakim dan juga hari di mana dia akan meninggalkan dunia Kaisar. Kaisar Api meninggalkan tempat itu segera setelah dia bangun. Setelah Kaisar Api benar-benar pergi, Vernon yang terbaring mabuk, perlahan membuka matanya. Dia masih setengah mabuk saat ini. Apa itu negeri dongeng murni? Sepertinya inti dari kekuatan fana terakhir harus diubah terlebih dahulu. Vernon bergumam dan dengan kekuatan ruang yang sama, dia menghilang dari tempatnya. Cuma Master Paviliun Rahasia Surgawi yang tergeletak di tanah yang benar-benar mabuk. Bab 798 Raja Kegelapan, Kakekmu Mencarimu. Vernon meninggalkan kota Kaisar Api setelah 2 kali teleportasi. Dia tidak mengikuti Kaisar Api. Alasan pertama, dia tidak mau diketahui oleh hakim. Sejauh ini, dia cuma tahu sedikit tentang hakim. Mata hakim yang sudah muncul sebelumnya masih membuatnya merasa takut dan khawatir. Setelah Kaisar Api menerobos ke negeri dongeng murni, Vernon membandingkan kesenjangan kekuatan antara mereka berdua. Dia terkejut saat mengetahuinya. Bahkan Kaisar Api di negeri dongeng murni mungkin masih belum bisa menandingi mata hakim. Dia mungkin mampu menahan sedikit, tapi kekuatan absolutnya masih kalah. Alasan kedua, ini bahkan lebih sederhana. Kalau mau tahu keberadaan Kaisar Api, Vernon masih punya cara. Dia memikirkan suatu ide. Kekuatan ruang dan kekuatan kegelapan yang luar biasa saling terkait satu sama lain. Kekuatan hitam dan putih berputar di dalam tubuhnya, membentuk pola agung. Kalau Kaisar Api melihat pemandangan ini, dia akan terkejut. Ini adalah kekuatan supranatural yang dia sadari setelah penelitian ratusan tahun. Tapi, Vernon belum selesai. Setelah itu, kekuatan Agamotto kelabu yang luar biasa melonjak dan menutupi pola itu. Pola lain muncul di sekitarnya, serta beberapa tulisan emas. Dunia terpisah, mengguncang semua arah. Kekuatan supernatural tercapai. Saat ini, Vernon merasa segala sesuatu dalam radius puluhan juta mil berada dalam jangkauan pengamatannya. Tak lama kemudian, dia menemukan lokasi Kaisar Api. Tepat di atas kota Kaisar Api sedang terbang ke atas bersama seorang pria parubaya. Keduanya sepertinya masih membicarakan sesuatu. Ilmu kesadaran Vernon menjaga jarak yang cukup aman dari kedua pria itu dan tidak mendekat. Kaisar Api dan orang itu bicara selama setengah jam. Kemudian, pria parubaya itu mengeluarkan sebuah lencana dan melemparkan semacam teknik rahasia. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di puncak langit. Kemudian Kaisar Api mengikuti pria parubaya itu ke dalamnya dan menghilang. Vernon diam-diam menandai lokasi ini dengan tanda ruang dan menyingkirkan kekuatan supranaturalnya. Di atasnya adalah ilmu tanpa batas. Dia menjelajah sedikit dengan ilmu tanpa batas. Menggunakan 3 kekuatan luar biasa untuk menyimpulkan baru awalnya dan itu tidak bisa bertahan lama. Mungkin setelah dia menerobos ke negeri dongeng murni, dia bisa lebih menyempurnakan teknik rahasianya. Vernon tidak pergi. Setelah menunggu sehari, dia memastikan kalau Kaisar Api tidak kembali untuk sementara waktu. Baru setelah itu dia dengan hati-hati datang ke tempat Kaisar Api dan pria parubaya itu menghilang. Dia merasakan dengan ilmu kesadarannya tapi dia tidak menemukan apapun, sama seperti di tempat lain. Tapi Vernon melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa mereka berdua benar-benar menghilang dari tempat ini menuju dunia Kaisar. Pasti ada jalan di sini.
Aku tidak punya kunci yang tepat. Jangankan membuka pintu keluar, dia bahkan tidak bisa menunjukkannya. Setelah Vernon mencoba beberapa cara, tidak ada yang berubah. Kalau begini, dia masih harus mengandalkan kekuatan ruang. Setelah memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan menutup matanya. Semua kekuatan ruang di tubuhnya tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya. Ini membuat ruang di dekat ujung jari tiba-tiba terdistorsi dan berubah. Kemudian, Vernon menjentikkan jarinya. Boom! Terdengar suara keras. Sebuah pintu transparan muncul beberapa kali, lalu menghilang. Tentu saja, ada pintu tak kasat mata di sini. Setelah memastikan, Vernon terus mencoba. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan ruang, dia tetap tidak bisa mengguncang pintu misterius ini. Pintu itu sama sekali tidak bergerak. Sepertinya pintu ini membutuhkan kekuatan lebih. Dia harus menjadi master negeri dongeng murni untuk bisa menggerakkannya. Vernon menarik kembali kekuatannya dan tidak mencoba lagi. Dia sebenarnya sangat dekat dengan negeri dongeng murni sekarang. Semua tulang, darah, dan jiwa sudah berubah total. Keabadiannya sudah dikembangkan sejak lama. Cuma satu hal yang tersisa untuk mengubah kekuatan fana menjadi kekuatan abadi, dia bisa mencapai semua kondisi dasar. Akhirnya ketika kekuatan abadi memenuhi tubuhnya dan mencapai kesempurnaan negeri dongeng sunyi, itulah saatnya dia mencapai keabadian sejati. Yang terpenting sekarang adalah menemukan keberuntungan untuk mengubah kekuatan fana menjadi kekuatan abadi. Vernon tersenyum kecil, dia sudah memikirkan keberuntungan ini. Untuk lebih spesifiknya, keberuntungan ini datang kepadanya. Vernon bergerak, mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam kehampaan. Saat dia berjalan, cakra di tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Kekuatan kegelapan menyebar dari kepala Vernon hingga telapak kakinya dan wajahnya tertutupi oleh kekuatan kegelapan, mengembun menjadi topeng yang ganas. Bentuk tubuh dan cakranya sudah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kalau bos besar dunia Kaisar melihat ini pasti akan berseru. Raja Kegelapan, apa ini Raja Kegelapan yang menyamar? Cakra jahat, cakra menakutkan dan mata yang sangat dingin. Tidak salah lagi, itu pasti dia. Raja Kegelapan, kakekmu datang mencarimu. Vernon terkekeh dengan suara rendah dan bergerak menuju ruang dalam satu arah dengan kecepatan tinggi. Betul, kesempatan Vernon untuk menjadi manusia fana datang dari Raja Kegelapan. Kalau dia menangkap Raja Kegelapan, dia bisa menggunakan kekuatan supernatural kegelapan untuk menghilangkan kekuatan di tubuhnya. Dengan demikian menyelesaikan transformasi kekuatan fana. Ini adalah cara yang paling efisien dan tercepat. Selain itu, selama bencana abadi Kaisar Api, dia bertarung melawan Raja Kegelapan. Raja Kegelapan saat ini sedang cedera serius, ini bisa menjadi kesempatan sempurna baginya untuk menyerang. Kalau dia sampai memurnikan mayat negeri dongeng murni, bahkan meski Raja Kegelapan tidak menerobos ke negeri dongeng murni, kesulitannya akan meningkat 100 kali lipat. Sekarang dia masih mencari keberadaan Raja Kegelapan. Vernon sudah mendapat gambaran besar saat menggunakan ilmu tanpa batas. Di dunia ini, cuma mereka berdua yang memiliki kekuatan kegelapan yang luar biasa. Jadi mudah bagi Vernon untuk tahu di mana Raja Kegelapan bersembunyi. Alam monster, itu dia, itu masuk akal. Dunia Kaisar punya Kaisar Api yang sudah mencapai tingkat keabadian sejati, Raja Kegelapan pasti merasakannya, jadi dia pasti tidak akan tinggal di dunia Kaisar. Kembali ke alam monster adalah pilihan terbaik. Apalagi Vernon yakin Raja Kegelapan tidak akan membuat keributan saat kembali ke alam kegelapan. Setidaknya sampai kekuatannya pulih. Di alam monster saat ini, beberapa bangsawan kegelapan sudah mati di alam rahasia dan belum ada kabar tentang Raja Kegelapan. Bagaimana sisa bangsawan kegelapan? Perebutan hak dan konflik antar kekuatan tidak bisa dihindari. Jadi, kalau saat ini mereka menemukan Raja Kegelapan terluka parah dan kekuatannya hilang, apa yang akan terjadi pada mereka? Apa mereka akan tetap setia seperti sebelumnya? Vernon tidak tahu, tapi dia yakin, Raja Kegelapan yang sangat waspada juga tidak yakin. Kalau begitu, Vernon punya ide. Kali ini, dia tidak cuma mau sepenuhnya mengubah kekuatan fananya. Terlebih lagi, dia tidak siap untuk melepaskan seluruh alam monster. Bab 799 Raja Kegelapan kembali. Selagi Vernon berpikir, dia seperti sedang berjalan dan berlayar. Tapi sebenarnya, setiap langkah yang dia ambil adalah teknik teleportasi berjalan ribuan mil. Cuma dalam setengah jam, dia sudah melintasi dua alam dan tiba di tempat yang dikenalnya. Ini adalah pintu masuk ke alam monster ketika dia memasukinya. Saat ini, pintu masuk ke alam monster sudah rusak. Ini pasti ulah master klan monster kegelapan di alam monster. Mereka khawatir orang lain dari dunia Kaisar akan masuk, jadi mereka melakukan tindakan seperti itu.
Vernon tentu saja sudah menebak hal ini. Kerusakan ini pasti bisa terjadi pada orang lain. Bisa mencegah masuknya. Tapi baginya, hal itu hampir tidak masuk akal. Vernon mengulurkan tangannya dan menekannya ke dalam kehampaan. Recall Agamotto. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Saat berikutnya, ruang kecil di depannya dipenuhi dengan kekuatan Agamotto dan segala sesuatu di ruang itu mulai terdistorsi. Dalam sekejap, pintu masuk alam monster yang rusak muncul kembali di depannya. Pintu yang rusak itu kembali ke keadaan sebelumnya. Sedikit demi sedikit diperbaiki dan disempurnakan. Pintu masuk terakhir ke alam monster sudah dipulihkan. Vernon tersenyum dan melangkah masuk. Kekuatan kegelapan yang luar biasa kembali menyelimutinya. Setelah pemandangan di depan matanya terlintas, Vernon kembali ke dunia yang gelap dan menyedihkan itu. Tapi sekarang kekuatan kegelapannya sudah berkembang, dia tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan dalam lingkungan seperti itu. Setelah dia memindai dengan ilmu kesadaran, Vernon memastikan suatu arah, dan kekuatan gelap melonjak di tubuhnya, dia dengan cepat terbang ke arah itu. Alasan dia tidak menggunakan kekuatan ruang adalah untuk berjaga-jaga dan tidak ingin memperlihatkan cakranya. Segera, Vernon tiba di dekat tujuannya. Sekarang bagaimana? Belum ada kabar dari Yang Mulia. Apa semua akan jadi berantakan nanti? Apa kamu tidak mendengarkan bangsawan agung yang melarikan diri? Yang Mulia sudah dibunuh oleh Kaisar Api Dunia Kaisar. Mulai sekarang, tidak ada Yang Mulia di alam monster. Omong kosong. Yang Mulia sangat kuat, tidak mungkin dia mati. Sudah lama sekali dan Yang Mulia belum kembali. Dan Kaisar Api sudah mencapai negeri dongeng murni. Apa kamu tahu apa itu negeri dongeng murni? Meski Yang Mulia gila-gilaan, dia tidak bisa mengalahkan Master Negeri Dongeng Murni. Bagaimanapun, pintu masuk dunia Kaisar ke alam monster sudah disegel sekarang. Bahkan meski Kaisar Api punya kekuatan supranatural yang besar, dia tidak bisa menyerang alam monster. Buat apa panik? Benar, kalau Yang Mulia benar-benar sudah dibunuh, klan monster kegelapan pasti akan melahirkan Raja Kegelapan berikutnya. Apa maksudmu? Apa kamu mau merebut kekuasaan? Kalau Yang Mulia masih hidup, apa kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu melakukan ini? Di sebelah istana utama Raja Alam Monster, sekelompok master klan monster kegelapan terus-menerus berdebat. Mereka tidak tahu dari mana mereka tahu bahwa Raja Kegelapan sudah kalah di alam rahasia warisan Kaisar Abadi, dan mereka juga mendengar tentang terobosan Kaisar Api ke negeri dongeng murni. Saat ini, sudah terjadi pertengkaran, dan mereka akan mulai bergerak. Klan monster kegelapan saat ini terbagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi menganjurkan kemerdekaan dan memilih kembali Raja Kegelapan yang baru. Faksi lain percaya bahwa Yang Mulia Pangeran Kegelapan belum mati, tapi untuk sementara bersembunyi di suatu tempat. Mereka mau menunggu kembalinya Yang Mulia Raja Kegelapan. Awalnya, sebagian besar klan monster kegelapan cenderung berpihak ke faksi kedua. Keagungan Raja Kegelapan mengakar kuat di dalam diri mereka dan semua orang sangat kagum serta percaya pada Raja Kegelapan. Tapi dengan kabar buruk yang dibawa dari dunia Kaisar, klan monster kegelapan putus asa. Apa Yang Mulia Raja Kegelapan benar-benar meninggal di dunia Kaisar? Selama hari-hari ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah Raja Kegelapan tidak pernah muncul, banyak master klan monster kegelapan mulai merasa tidak puas. Mereka percaya kemungkinan besar Yang Mulia Raja Kegelapan sudah mati. Bahkan kalau dia tidak mati, dia pasti sekarat dan kekuatan pelatihannya hancur total. Kalau begini, lebih baik memilih orang terkuat baru di alam monster sesegera mungkin untuk menjadi Raja Kegelapan yang baru dan memimpin klan untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar. Bagaimanapun, klan monster kegelapan punya umur yang panjang. Sekalipun zaman berubah, hal itu tidak dapat terpengaruh. Saat mereka bangkit, dunia Kaisar dan dunia lain akan musnah. Setelah satu atau dua orang mempunyai niat yang berbeda, pengaruhnya menjadi semakin besar. Sampai sekarang, banyak yang mendukung terpilihnya Raja Kegelapan yang baru. Semakin sedikit orang yang tetap setia pada Raja Kegelapan yang lama. Saat keadaan mulai berubah, kelompok klan monster kegelapan yang tidak puas ingin memaksakan pendapat yang seragam. Sebuah suara yang familiar bagi mereka jauh di dalam jiwa mereka terdengar. Apa yang kalian lakukan? Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi. Klan monster kegelapan yang mau mengambil tindakan mulai gemetar. Semua orang menoleh untuk mencari asal suaranya. Ini, mereka terkejut. Sosok yang mereka kenal sedang berdiri di istana utama raja, menatap mereka dengan dingin. Meski sosok ini memakai topeng garang, tapi mereka sangat mengenal suara ini, cakra yang menakutkan, dan penampilan dingin ini. Itu Yang Mulia sudah kembali. Kami sudah menunggu.
Hormat pada Yang Mulia. Yang Mulia akhirnya kembali. Kami hampir mengira kami tidak akan pernah bertemu Yang Mulia lagi. Bagus, bagus, aku tahu Yang Mulia akan baik-baik saja. Ya, mana mungkin Yang Mulia bisa mati. Klan monster kegelapan yang lemah dan setia menangis kegirangan dan menghela napas lega. Tadi, mereka hampir mengira akan mati di tangan para pemberontak itu. Dan klan monster kegelapan yang ingin menggulingkan raja lama dan memilih raja baru mulai pucat dan putus asa. Karena Yang Mulia muncul di sini, semua ini pasti sudah dilihat oleh Yang Mulia. Gawat, tamatlah mereka. Aku tidak percaya. Aku dengan jelas mendapat kabar bahwa kamu sudah dibunuh oleh Kaisar Api di alam rahasia itu. Bagaimana kamu bisa masih hidup? Dan kenapa kamu masih memakai topeng saat kamu kembali dan menolak untuk menunjukkan dirimu kepada orang lain? Cuma satu jawaban yang masuk akal, kamu palsu. Pemimpin pemberontak menunjuk ke sosok di atas istana utama dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika Yang Mulia nyata, dia pasti terluka parah. Mungkin dia bisa mengalahkan lawannya sendiri. Di klan monster kegelapan, selama kamu bisa mengalahkan lawan, kamu bisa merebut status lawan. Oh, kalian tidak percaya padaku. Cahaya hitam bersinar di mata Raja Kegelapan. Dia perlahan melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Hormat, hormat pada Yang Mulia. Ini benar-benar Yang Mulia. Kami bersalah, mohon maafkan kami. Beberapa pemberontak melihat pemandangan ini. Mereka langsung berlutut di tanah dan memuja Raja Kegelapan, tanpa ada niat untuk melawan sedikit pun. Aku tidak percaya. Kamu pasti penipu. Pemberontak terkemuka klan monster kegelapan tidak bisa lagi menahan tekanan dan bergegas menuju Raja Kegelapan. Bab 800 Alam Monster akan segera bersatu. Bagi klan monster kegelapan yang memberontak ini, tidak peduli Raja Kegelapan di hadapannya itu asli atau palsu, mereka tidak bisa lari. Bagaimanapun juga, mereka akan mati. Kalau begitu lebih baik mencoba. Kalau mereka bisa mengalahkan atau bahkan membunuh lawannya, maka akan menjadi Raja Kegelapan yang baru. Godaan ini sangat menarik bagi mereka. Boom! Niat membunuh yang mencengangkan menyebar dan klan monster kegelapan yang memberontak melambaikan cakarnya, menghantam Raja Kegelapan. Bagus sekali, aku menghargai keberanianmu Raja Kegelapan yang diperankan oleh Vernon memandang klan monster kegelapan yang maju dan tersenyum. Dia tidak mundur. Klan monster kegelapan yang memberontak ini berada di tahap awal alam dewa. Bahkan meski mereka mendekati negeri dongeng sunyi, dan punya tingkat pelatihan yang sama dengannya, monster pemberontak ini bukanlah tandingannya. Vernon meliriknya dan mengulurkan jarinya. Bas! Aurora hitam meledak melintasi langit dan bumi. Kekuatan supranatural macam apa ini? Ini bukanlah kekuatan supranatural. Ini cuma pukulan biasa yang dikumpulkan oleh Vernon menggunakan kekuatan supernatural kegelapan. Tekanan yang menakutkan dan dahsyat itu langsung membuat semua orang kewalahan. Mata monster pemberontak yang menghadapi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimana mungkin? Dengan tingkat kekuatan ini, kamu tidak terluka? Tidak mungkin. Aku jelas melihat kamu dibunuh oleh Kaisar Api dan yang lainnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya sudah ditembus oleh aurora gelap dan terkoyak dalam sekejap. Tapi aurora gelap itu tidak berhenti dan terus meluncur ke arah kelompok pemberontak di belakang. Di tengah teriakan tersebut, banyak monster pemberontak yang terbunuh. Yang Mulia, kami tidak berani melakukannya lagi. Yang Mulia perkasa. Yang Mulia adalah Raja Abadi Alam Monster. Siapapun yang berani mempertanyakan Yang Mulia di masa depan pasti akan kubunuh. Semua klan monster kegelapan yang hadir berlutut, tidak ada yang berani memberontak lagi. Dengan kekuatan yang menakutkan dan temperamen yang tegas, bagaimana mungkin dia bukan Yang Mulia? Vernon melihat ini dan memakai topengnya lagi. Dia tidak mengubah wajahnya, itu cuma segel yang menyilaukan. Pasti tidak akan berhasil kalau dia menyembunyikannya terlalu lama, tapi tidak akan jadi masalah kalau dia menyembunyikannya untuk sementara waktu. Baiklah, bangunlah. Seperti yang kalian tahu, Kaisar Api Dunia Kaisar sudah berhasil menembus negeri dongeng murni. Bahkan aku belum yakin bisa mengalahkan mereka. Jadi, pada saat kritis ini, kita harus bersatu menjadi satu. Vernon mengambil langkah penipuan pertama. Benar saja, ketika para monster mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat cemas. Bahkan Yang Mulia mereka yang tak terkalahkan mengakui bahwa Kaisar Api tidak bisa dikalahkan, mereka harus bagaimana? Apa mereka akan tetap tinggal dia sepanjang hidup mereka? Vernon merasakan penurunan moral klan monster kegelapan, dia tersenyum tipis dan terus berbicara. Tapi meski Kaisar Api kuat, dia cuma satu orang.
Klan monster kegelapan punya elit yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang besar. Apa kalian masih takut pada kaisar api kecil itu? Alasan aku kembali sekarang adalah karena dia sudah mengembangkan senjata ajaib, harta karun yang bisa mengumpulkan kekuatan semua orang. Ketika Vernon mengatakan ini, dia membalikkan tangan kanannya dan sebuah bendera hitam besar muncul di tangannya. Sekarang, kalian masing-masing akan memisahkan secercah jiwa dan memasuki bendera hitam ini. Siapapun yang melawan akan dianggap berkhianat. Suaranya sangat serius dan tidak memungkinkan adanya diskusi apapun. Mereka pikir dia akan mengucapkan beberapa kata yang mengkhawatirkan lagi. Tapi mereka tidak menyangka begitu Vernon selesai berbicara, beberapa bangsawan kegelapan yang tersisa mengerang dan memisah jiwa mereka. Sakitnya perpecahan jiwa 100 kali lipat sakitnya badan. Tapi bangsawan kegelapan ini tidak ragu sama sekali, yang ada hanya tekad di mata mereka. Dalam analisis akhir, satu-satunya target mereka adalah klan monster kegelapan menjadi semakin kuat. Selama klan monster kegelapan bisa menjadi kuat dan makmur, tidak masalah kalau itu cuma secercah jiwa. Dengan beberapa bangsawan kegelapan, klan monster kegelapan yang tersisa juga meraung pelan, memotong sebagian jiwa mereka, dan mengirim mereka ke dalam bendera hitam. Inilah yang diminta oleh Yang Mulia. Mana mungkin Yang Mulia menyakiti mereka? Tentu saja tidak. Ekspresi di topeng Vernon tetap tidak berubah. Tapi sudut mulut di bawah topeng sudah terbuka. Ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Saat gumpalan jiwa memasuki bendera hitam, garis-garis pada bendera menjadi semakin jelas dan cakranya menjadi lebih dalam. Bendera besar ini disebut Panji Seribu Monster. Itu adalah keberuntungan yang didapat Vernon di warisan Kaisar Abadi. Dia sebenarnya tidak berbohong. Salah satu fungsi dari bendera besar ini memang untuk mengumpulkan kekuatan iblis dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tapi fungsi terbesarnya adalah kontrol. Siapapun yang terserap ke dalam Panji Seribu Monster tidak bisa melanggar perintah pemegang bendera. Kalau tidak, orang yang memegang bendera bisa dengan mudah memutuskan hidup atau matinya hanya dengan satu pikiran. Di alam monster sekarang, karena insiden yang melibatkan Raja Kegelapan, hampir sebagian besar klan monster kegelapan yang kuat berkumpul di sekitar istana utama. Vernon benar-benar beruntung. Kalau terlambat 2 hari lagi, klan monster kegelapan ini akan mengalami perselisihan internal dan berpisah. Akan terlalu merepotkan baginya untuk mencari orang dimanapun di alam monster. Sekitar 1/4 jam kemudian, semua klan monster kegelapan yang hadir sudah mulai untuk memisahkan seberkas jiwa dan mengirimkannya ke dalam Panji Seribu Monster. Bagaimanapun, mereka melindungi alam monster, dan punya tanggung jawabnya masing-masing. Siapa yang berani tidak menaati ini? Setelah menelan jiwa ratusan ribu klan monster kegelapan yang kuat, Panji Seribu Monster sudah mengubah penampilan mereka sepenuhnya. Bola hitam itu bersinar terang dan cakra gelapnya sangat agung. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa itu adalah harta karun. Saat Vernon mengingat Panji Seribu Monster dan memegangnya di tangannya, semua klan monster kegelapan memandang Vernon dengan lebih hormat dan percaya. Saat ini, mereka merasa bahwa kekuatan semua orang terhubung bersama dan bahkan nyawa mereka bergantung pada pikiran Yang Mulia. Vernon sangat puas. Dengan begini, urusan penting pertama berhasil diselesaikan. Dia melambaikan tangan kanannya. Pintu setinggi 10 meter muncul di depan para monster. Ini adalah tempat latihan. Masuklah satu persatu dan berlatihlah dengan seluruh kekuatan kalian, Vernon memberi perintah. Baik, Yang Mulia. Semua klan monster kegelapan merespons secara serempak tanpa keraguan. Mereka berbaris dan dengan cepat bergegas masuk. Mereka masuk ke dunia kecil Vernon. Dengan banyaknya klan monster kegelapan yang dapat membantu berlatih, ini akan berguna ketika dia menemukan keberuntungan untuk mengubah kekuatan fananya. Setelah mengumpulkan semua klan monster kegelapan yang ada di tempat itu ke dalam dunia kecilnya, dia memutar lehernya, melepas topengnya, dan kembali ke penampilan aslinya. Meski masih ada beberapa klan monster kegelapan yang tersebar di alam monster. Tapi Vernon tidak lagi berniat menerimanya. Barang-barang besar sudah ada di sakunya, jadi siapa yang peduli dengan hal-hal titka penting. Dia mengambil satu langkah ke depan, menempuh jarak puluhan mil, dan berjalan ke satu arah. Itu adalah tempat persembunyian Raja Kegelapan. Dia pasti bekerja keras untuk menyempurnakan mayat negeri dongeng murni sekarang, bersambung ke bab 801. Terima kasih.